Selamat malam, Shalom untuk Bapak Ibu yang ada dimanapun, di rumah, di tempat pekerjaan. Pada malam hari ini kita ada pada Netcall GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Christine Handoyo Bangun. Saya melayani sebagai pendeta di GPIB Cahaya Anugerah Surabaya, Jawa Timur. Kita akan masuk pada pelayanan untuk Netcall di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kebaikan Tuhan kami terima tiap-tiap hari. Karena itu kami percaya malam yang Tuhan anugerahkan ini sesungguhnya untuk memuliakan dan mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami. Kalaupun kami ada kelelahan batin, sakit penyakit, dan kami yang terpapar dari masa wabah pandemi ini. Tuhan berikan kami hati yang terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yang saat ini bekerja, Tuhan juga memberikan kami roh hikmat untuk mendapatkan sapaan firman yang Ya Kristus, kami mau berdiam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita sangat bersyukur firman Tuhan menyapa kita dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-47. Bapak Ibu bisa membaca di layar dari handphone atau smartphone Bapak Ibu masing-masing di rumah. Saya akan membaca bersama dengan Bapak Ibu di rumah dengan tema nyatakanlah syukur kepada Tuhan. Kita mulai ayat 44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk memberikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang memberikan sebuah rumah untuk Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah dan mendengarkan, terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, shalom untuk semua kita. Kita ada bersama dengan kita. Di layar Bapak Ibu ada slide tentang seorang anak yang berbakti kepada mama orang tuanya, ibunya. Ketika ibunya sakit, dia memberikan ucapan terima kasih dengan hadir berkunjung. Memberikan ucapan terima kasih merupakan suatu bentuk sikap sopan santun yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mendapat hadiah dari seseorang, tetapi ucapan terima kasih juga selayaknya diungkapkan ketika mendapat perlakuan baik dari orang lain. Di atas merupakan gambaran seorang ibu yang sakit, di mana anaknya datang berkunjung, memberi makan, memberi perhatian di tengah kesibukannya. Mungkin sederhana, tapi itulah kepekaan sang anak terhadap keadaan ibunya, dan itu juga merupakan sebuah sikap berterima kasih. Perikop kita ada pada Kisah Para Rasul pasal 7. Sebenarnya Bapak Ibu kekasih, kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai 53. Tapi kita ada di ayat 4 sampai dengan 47. Di layar Bapak Ibu, gambaran sidang pengadilan agama di mana Stefanus berdiri. Stefanus tidak memilih untuk membela diri. Biasanya kan kalau di pengadilan, orang berhak
untuk membela diri. Agar supaya dia diringankan apa yang ia telah lakukan, dan dia juga bisa diberikan kebebasan dari pembelaan itu. Tetapi dari perikop kita ini, Stefanus tidak memilih untuk membela diri, melainkan bersaksi tentang karya keselamatan Allah tentang bangsa Israel. Menarik disimak dalam kesaksian Stefanus di pengadilan agama yang disampaikan yang pertama, dia bersaksi tentang karya keselamatan Allah tentang bangsa Israel melalui panggilan Allah kepada Abraham untuk keluar dari negerinya menuju tanah pusaka yang dijanjikan Allah untuknya dan keturunannya. Kelahiran Ishak dan keturunannya, lahirlah Yakub dan 12 suku Israel. Allah memakai Yusuf untuk memelihara hidup bangsa Israel di Mesir. Ketika umat Allah mengalami penindasan yang dilakukan bangsa Mesir, Allah memanggil Musa untuk membebaskan umatnya. Selama 40 tahun di padang gurun, orang Israel dipersiapkan Allah untuk menjadi bangsa yang kudus dengan berbagai tanda mukjizat dan Tauratnya. Tuhan memastikan ketaatan bangsa Israel, tetapi berkali-kali melawan Tuhan, menyembah para dewa asing. Tapi karena kemurahan dan kasih Allah itu yang terus berlaku, ternyata dibalas oleh bangsa Israel dengan air tuba. Yang kedua, kenyataan kesetiaan Allah tidak pernah pudar. Melalui siapa? Yosua dan Daud. Ibu bapak saudara, perikop kita menunjukkan tentang kesetiaan Allah yang dibalas bukan air tuba, tetapi mereka peka, bersyukur. Bersyukur ayat 44 sampai dengan 45, kemah suci yang didirikan Musa di tengah Israel merupakan bukti kesetiaan Allah terhadap umat yang dikasihinya, dan Musa mendirikan kemah untuk perjumpaan dengan Allah. Itu tanda syukur. Pada ayat 46, khotbah Stefanus memunculkan nama Daud. Saya mau mengajak ibu bapak saudara tentang tokoh Daud. Mengapa sampai muncul? Dan itu merujuk pada tema kita. Karakter Daud. Siapa dia? Sosok yang sangat luar biasa. Percaya sepenuhnya pada Allah. 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kisah Daud yang paling terkenal adalah keberaniannya untuk maju melawan Goliat. Alkitab menceritakan bagaimana besarnya Goliat. Coba perhatikan Bapak Ibu, lihat gambar besarnya akan tubuh Goliat. Bandingkan dengan Daud yang pada posisi saat itu digambarkan kemerahan dan anak muda. Lihat yang dipegang Daud di sebelah kanannya. Dan tangan kanan dan kiri, kaki, dan pinggang dari Goliat. Ada bahasa bumi dan langit. Perhatikan Bapak Ibu kekasih dari slide itu. Bagaimana besarnya Goliat dibandingkan dengan Daud. Daud pun sebelumnya tidak pernah punya pengalaman berperang. Tetapi percaya sepenuhnya kepada Allah, inilah Daud. Dia mengerti bahwa Allah telah memanggilnya untuk melawan Goliat. Daud percaya bahwa Allah akan menolongnya melawan Goliat.
mencapai kemenangan. Daud percaya akan apa yang dikatakan ayat Alkitab tentang keberhasilan. Ayat 46 sampai dengan 47. Dalam khotbah Stefanus menunjukkan sikap Daud yang tahu berterima kasih dengan keinginannya mendirikan kemah bagi Allah. Hal ini dilakukannya karena apa? Ia telah mendapat banyak kasih karunia Allah. Khotbah Stefanus ini menyatakan perbuatan besar Tuhan, yaitu bahwa Tuhan telah mengubah hidup orang percaya yang tadinya adalah orang-orang durhaka, orang yang dimurkai, orang yang dikuasai oleh nafsu jahat. Pada akhirnya harus mati karena pelanggaran dan dosa itu, tapi diubah nasib rohani kita menjadi orang-orang yang diberkati, diampuni kesalahan, diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah yang dengan rahmatnya di dalam Kristus Yesus telah merelakan kematian anak yang tunggal untuk menebus dosa kita dan memberikan kehidupan yang baru. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Pengubahan nasib rohani. Ya, saya tanda kutip loh Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang luar biasa. Karena pada akhirnya mampu merubah karakter, sikap hidup, pola hidup, hubungan dengan Allah dan manusia. Dan orientasi hidup manusia kepada mana? Kepada kebenaran dan penghambaan kepada Allah. Itulah perbuatan besar Allah dalam hidup kita. Semua yang kita miliki, keluarga, pekerjaan, dan usaha, kekuatan dan kesehatan merupakan karunia Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berkenan menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan hadir dalam usaha perjuangan yang gigih sehingga kita beroleh keberhasilan. Tuhan juga berkenan melepaskan kita dari berbagai masalah. Dan ketika kita bisa melewati pergumulan yang berat, sesungguhnya itu adalah kasih karunia Tuhan. Maka sepatutnya kita berterima kasih. Slide yang pertama, gambaran seorang anak di tengah kesibukannya. Ibunya sakit, dia peka. Dia bersyukur punya ibu yang ketika masih muda, punya mama yang masih muda, yang membaktikan hidupnya untuk dirinya. Sehingga sakit di tengah kesibukannya, dia tetap datang. Dan dia memberikan perhatian. Apalagi kita hidup orang percaya. Begitu banyak yang kita dapatkan dalam perjalanan hidup beriman kita. Ketika waktu 2019, mungkin ketika orang jam 10-11 berdiri untuk mendapatkan matahari pagi, lalu berkata, nanti hitam. Aduh malas. Tapi sekarang Bapak Ibu, orang cari-cari tuh jam 10 pagi, jam 11 untuk matahari. Hari ini, matahari yang bersinar di bumi persada Indonesia ini kita harus syukuri. Dia memberikan kita keyakinan, kehadiran matahari, dan kehadiran kita di tempat di mana kita berada. Dan kita mau bersyukur dan berterima kasih. Itulah kepekaan kita atas kehadiran Tuhan, atas karya nyata Tuhan untuk hidup beriman kita. Dan kita juga harus bersyukur, berterima kasih ketika ada anggota keluarga kita, suami atau istri kita, anak atau keluarga kita
yang di tengah situasi berat mereka masih bertanya, udah makan? Itu sesuatu cinta kasih yang mungkin bagi kita, biasa-biasa saja. Coba kalau kita tidak pernah ditegur sapa, rasa gimana? Ibu bapak, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hidup kita ini sepatutnya kita sering berterima kasih. Dimulai hubungan kita dengan Tuhan, dengan anggota keluarga di rumah. Karena apa? Kalau Tuhan setia bersama dengan kita dalam menjalani hidup hari lepas hari. Dan bagian dari kesetiaan itu ada di keluarga kita semua. Dan kita percaya Allah tidak pernah salah menempatkan kita di bumi di masa sulit pandemi ini. Karena kehadiran kita mendorong kita untuk beribadah di rumah dan kita menjalin relasi yang akrab. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ada hal yang menarik ketika peristiwa yang menggoncangkan satu keluarga dalam satu pelayanan saya. Salah satu anggota keluarga terpapar COVID. Dulu-dulunya nggak pernah mereka datang kepada Tuhan bersama-sama. Tapi dari peristiwa seperti itu, dikatakan oleh kepala rumah tangga itu, Bu Pendeta, ada perubahan yang total dalam keluarga. Biasanya doa masing-masing. Sekarang, saya ini kan dinas di luar. Kami bikin Zoom, Bu. Bikin video call untuk berdoa di jam yang sudah kami sepakati. Saya sangat bersyukur. Ternyata banyak peristiwa yang mengajarkan betapa pentingnya bertemu dengan Tuhan dalam persekutuannya. Itu mewujudkan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan diberkati ibu bapak, saudara yang saat ini mendengarkan Netcall GPIB ketika berbaring lemah di rumah sakit, sementara isolasi mandiri di rumah, atau ibu bapak yang saat ini bekerja dalam pekerjaan yang menggumuli perjalanan untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Yakinlah ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, itulah tanda kepekaan kita. Dia hadir dan menyertai kita semua. Shalom, tetap jaga kesehatan. Yesuslah yang memberikan kita senantiasa sukacita dan berkat-berkat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah keteduhan kami turun-temurun. Engkaulah kehidupan dan sukacita kami. Kami sangat bersyukur punya Yesus yang hidup, yang memberikan gerejamu dalam masa-masa pandemi ini tetap berpengharapan terus dalam Tuhan. Terutama gereja yang ada di rumah kami masing-masing. Kami datang Tuhan untuk memohon perlindungan Tuhan. Bukan hanya untuk gerejamu, untuk keluarga, tapi untuk bangsa ini. Pulihkanlah kami Tuhan. Tetaplah kami ada dalam pengharapan terus. Tuhan pasti pulihkan bangsa kami. Dari keterpurukan, dari peristiwa yang saat ini kami masih gumuli. Wabah pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Sehatkan beliau. Dan kami yang ada di kota di mana kami mendengarkan layanan ini. Diberkati pemimpin kami di kota, di desa, di mana. Kami juga percaya Tuhan yang saat ini kami terpapar COVID-19. Tuhan, ada yang harus berjuang
Ada yang harus menggumulinya di rumah sakit. Dalam nama Yesus, berkenanlah Tuhan menjamah, memulihkan. Dan di sekitar ada keluarga, ada para nakes, tenaga medis yang bekerja dalam kuasa Allah agar mereka terhindar terpapar itu COVID-19 ini. Sehatkan para medis dan bersama dengan keluarga para medis ini Tuhan. Diberkati mereka. Tuhan Yesus, ketika wabah ini juga menghantam sendi-sendi perekonomian, ada kami yang ter-PHK, ada yang kami harus bekerja luar biasa, ada kami yang harus membagi berkat itu dengan begitu rapi. Tuhan, malam ini kami tetap menyatakan terima kasih. Terima kasih banyak. Berikan hikmat untuk kami mengelola apa yang ada dengan bertanggung jawab, dengan bersyukur kepada anak-anak kami yang juga ada masa online sekolah, baik di playgroup sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan, berikan mereka kemampuan, kepintaran, dan diberkati. Pada malam yang penuh dengan syukur ini, kami percaya Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Kami memohon, biarlah kami peka atas kehadiran Tuhan untuk hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bersama dengan keluarga kami, pribadi kami. Dan kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami yang mungkin saat ini kami berulang tahun. Diberkati sukacita hari kelahiran kami. Dan kami juga yang merasakan ketaman usia dalam perkawinan kami. Diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi kami yang saat ini menggumuli banyak hal. Rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus. Agar Engkau memulihkan kami. Dan memberikan kami jawaban atas. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah iman dan syukur kami. Inilah hidup kami Tuhan. Ampunkan dosa kesalahan kami. Dengar dan sambut permohonan kami. Dalam nama Yesus, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia datangnya daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tinggal tetap dalam persekutuan di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Demikianlah night call dari kami, atau saya yang melayani. Tetap jaga kesehatan dan tetap yakin di dalam Tuhan kita terima berkat dan pemeliharaan. Shalom dari kami di Cahaya Nugrah Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.